Macam-macam kelab, ada kelabnya moge. Kulainya moge, kau lewat, pak aku punya jalan, pak awak kau menumpang saya tu pak. Mangsianya, kecuali jalan apaknya. Boleh awak menyiksi, tapi ini jalan milik publik, manga awak kok menguasai jalan? Itu yang sombong nama itu pak. Menganggap orang ini tidak penting. Yang penting itu awak. Maka kan banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi gara-gara itu pak. Karun kalau berjalan di jalan tu pak, yo pamerkan kekayaannya, buat satu kekayaannya tu pak, otonya segala macamnya pamerkan tu pak. Karun begitu tu. Kan sombong karun tu pak. Maka dibenamkan ke dasar bumi dia tu. Karena dia merasa tinggi, karun tu dibenamkan ke dasar bumi dia. Kesombongan begitu tinggi. Makanya di kampung Ambo ada petua apa ibu, ada 2 orang tak boleh dibantah. Cik orang kayu, 2 orang gilo, tak boleh dibantah. Orang kayu dibantah jangan nyebayan nak ikut. Enak. Kalau mau tahu orang kayu dilapau tu angguk-angguk salah ibu, nyebayan ikut tu. Tapi kok dibantah, tak cayu dah lah jangan nyebayan. Orang rancak ni lambat jalannya, enak. Karena ingin dicari orang. Orang rancak kan gitu pak. Kalau orang tak rancak kan kancang sejalannya pak. Itu. Coba cari orang rancak-rancak tu tak balengok-lenggok jalannya ya. Tanda orang rancak tu pak. Kalau dia tak rancak pak tu balengok-lenggok akan cakap ke rancak-rancaan, ya. Dia nak rancak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Dukcapil Pak ya. Ada berapa dinas di sini Pak? 1 atau 5? Dan dinas lain tidak hafal saya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini. Yakinlah Bapak Ibu, seperti yang sering saya katakan, bahwa menghadiri majelis seperti ini adalah ibadah yang tidak kecil nilainya, hingga dalam hadis At-Tirmizi setiap 1 langkah kaki yang datang ke majelis itu akan Allah samakan pahalanya dengan setahun salat malamnya. Jadi kalau ibu bapak salat malam setahun, kata Nabi, itu setara dengan 1 langkah menghadiri majelis. Itulah hebatnya pahala datang ke majelis. Kalau soal ceramah kan sekarang tidak rumit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal akses di media terlalu banyak. Ya, gampang sekarang, TV sudah di tangan kita masing-masing. Tapi menghadiri majelis itu yang tidak ada pahalanya pada media, yang ada pada majelis yang kita harus melangkahkan kaki ke sana. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini pembahasan kita mulai dari hadis riwayat At-Tirmizi. Saya bacakan hadisnya ya. Apa kata Nabi? Ummahatul khataya salasun, awwalu zambin usiyallahu bihi al-kibru wal hasadu wal hirsu. Kata Nabi begitu. Induk dosa itu ada 3. Jadi kata Nabi ada 3 induk dosa. Kenapa disebut induk dosa yang 3 itu? Awwalu zambin usiyallahu bihi, itu maksiat makhluk pertama kepada Allah. Sebelum dosa yang 3 ini belum ada maksiat, belum ada kedurhakaan. Maksiat itu artinya pembangkangan. Belum ada satupun yang membangkang, yang durhaka kepada Allah, kecuali inilah 3 awal pembangkangan. Karena ini pembangkangan pertama atau maksiat pertama, maka disebut ummahat al-khataya, induk dosa. Apa yang 3 induk dosa itu kata Nabi? Al-kibru, pertama sombong. Wal hasadu, yang kedua hasad, dengki, iri. Wal hirsu, yang ketiga rakus atau tamak. Jadi ini 3 induk dosa kata Nabi. Sombong,
dengki, tamak. Nah, kita bahas ketika induk dosa ni. Dan ketika induk dosa ni Bu, semua yang berbuatnya semuanya diusir dari surga. Yang sombong diusir, yang hasad diusir, yang tamak dan rakus juga diusir. Nah, siapa yang melakukan dosa sombong pertama kali? Yang melakukannya adalah iblis. Jadi dosa paling tua itu sombong Bapak Ibu. Sebelum iblis berlaku sombong, belum ada maksiat kepada Allah, kata Nabi. Maksiat pertama itu sombong. Itu diceritakan Allah di surat Al-A'raf ayat 12. Ya, ketika Nabi Adam terbukti lebih baik daripada malaikat, lalu semua disuruh sujud, semua sujud kecuali iblis. Ketika iblis ditanya, "Ma mana'aka alla antas juda iz amartuk?" Kenapa engkau tidak mau sujud? Sujud di sana jangan Bapak Ibu pahami sujud salat, sujud menghamba anda. Sujud di sana tu maksudnya sujud ta'zim, menghormati. Jadi penghormatan tu biasanya ragam-ragam. Salat itu Bapak Ibu hakikatnya penghormatan. Semua bentuk penghormatan tu ada pada salat. Ada orang menghormati mengangkat tangan. Makanya salat kita mengangkat tangan tu, Allahu Akbar. Itu mengangkat tangan tu penghormatan tu. Kan Bapak Ibu kalau subuh orang yang lebih tua dari awak atau lebih tinggi, Pak, gitu ya. Nah, itu penghormatan tu Pak, mengangkat tangan tu penghormatan. Makanya kita salat mengangkat tangan. Ada kalanya kita menghormati itu berdiri. Kalau datang Pak Wali, hadirin diharap berdiri, ya nak? Nah, berdiri itu penghormatan, makanya kita salat berdiri. Ada kalanya penghormatan itu menunduk. Kalau ada raja lewat zaman dulu kan begini tuh. Ruku itu menunduk itu penghormatan. Ada kalanya penghormatan itu sujud. Ya tuh. Dulu kalau di zaman purba dulu itu kan ke raja-raja itu kan sujud. Sujud itu sujud menghormati itu. Ya, makanya kita ke orang tua juga begitu kan. Sembah sujud ananda. Dulu kan kalau minta piti orang gaya kan bersuri tak apa. Yuk. Dulu kan sekolah ke Padang, dulu kan tak ada HP. Dulu berkirim suri mah ya kawan joto. Ya kalau ada kawan pulang kampung atau supir oto sobo atau berkirim suri. Tu minta piti panjang isi suri itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ayahanda ibunda, doanya panjang tuh. Saya doakan ibunda anaknya, baru minta piti tujuh. Nah, zaman kini tak ada itu lebih, tak salam, tak kalam, tak doa, langsung transfer gini. Anak-anak kini tak ada beradab apa itu. Ya, dulu orang baca salam, didoakan, baru minta piti. Nah, sembah sujud kan selalu sembah sujud ananda, itu sujud penghormatan maksudnya itu. Jadi sujud Nabi, sujudnya para malaikat ini sujud penghormatan. Ini yang tak mau iblis lakukan. Dia tak mau menghormati Adam. Jadi bukan tak mau sujud ke Adam itu bukan menyembah Adam, dia tak mau menghormati Adam. Orang yang tak mau menghormati orang inilah yang disebut orang sombong. Orang yang tidak bisa menghormati orang, itulah hakikat kesombongan. Itu kenapa Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu sombong?" Kata Nabi dua. Sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menganggap ringan orang dan menolak kebenaran. Jadi sombong itu menolak kebenaran atau menganggap ringan orang lain. Nah, ini sombong ini banyak yang menghinggapi kita, Ibu. Menolak kebenaran. Ya. Apa itu menolak kebenaran? Kita tahu itu benar, tapi kita tidak mau ikut. Nah, itu sombong tuh Pak. Inilah Bapak Ibu kalau mendengar azan, dengar azan ya. Apa yang Bapak Ibu pahami kalau azan berkumandang? Hayya 'alas shalah. Nah, berarti Bapak Ibu tahu ya mengimbau salat. Kenapa Bapak Ibu tidak paham? Nah, itu yang batarul haq tadi. Menolak kebenaran. Bapak Ibu lah tahu itu benar, cuma Bapak tidak ikut.
Itu kesombongan namanya itu. Menolak kebenaran. Kita tahu itu benar, tapi kita tetap juga menolaknya. Mohon maaf nih, ini Pak nih, saya tidak menyalahkan ya. Gini, saya tanya hati kecil Pak nih. Menurut Pak, rokok itu baik atau buruk? Tanya hati kecilnya Pak. Bukti rokok itu baik atau buruk, mau ndak anak apa jadi perokok? Ndak kan? Berang ndak apa kalau anak apa SD merokok? Tanda buruk tu. Kau elok apa lagi rokok tu mah? Kalau baik dah rokok tu, dari lahir dah pagi rokok tu mah. Hati kecil apa mengatakan rokok ndak baik. Tapi apa tarui juga. Tu sombong tu Pak tu. Nah, saya menyampaikan apa adanya Pak ya. Bapak kalau tersinggung itu sudah pasti. Kalau tersinggung dah pas tu Pak. Karena kalau ada yang tersinggung berarti dah benar itu. Ya tu. Memang begitulah hakikat kebenaran itu. Memang kebenaran kadang-kadang tidak enak. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin selamat, berhentilah. Kalau enggak, tuh. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Allah haramkan surga bagi orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Ada orang sombong di hatinya walaupun sebesar zarah, kata Nabi, diharamkan Allah surga atasnya. Pertanyaannya ibu-ibu, kalau di ruangan itu ada kawan merokok, nyaman atau terganggu? Yang mengganggu itu baik atau buruk? Buruk. Kita dah tahu itu buruk. Bapak ibu kalau nio, berhenti dah ibu ya, bapak ya. Ya Ustaz Ambo kalau nak merokok, kok saya nak bangkit pangana Ambo Ustaz. Itunya bisa berbagai macam alasan tu Pak. Ya tu, untuk tetap lanjut. Itu yang disebut kesombongan. Dia akan membenarkan kesalahan itu dengan berbagai macam dalil. Dan itu dosa pertama. Iblis diusir dari surga selamanya hanya karena perkara sombong tadi itu Pak. Padahal iblis itu jutaan tahun di surga, jutaan tahun itu taat kepada Allah. Hanya sekali dia merasa dirinya itu besar, sombong, Allah usir dari surga. Nah Bapak Ibu belum pernah masuk surga, baru mau ke surga, sombong tiap hari. Kira-kira masuk surga enggak tuh? Ya tuh. Nah makanya Bapak Ibu, kesombongan itu kata Nabi menolak kebenaran. Orang menolak kebenaran itu macam-macam alasannya Pak Ibu. Ada kalanya karena memang ya sedang asik. Memang sedang asik Pak. Ya, misalnya Ibu ya ada misalnya Bapak sedang main HP ya. Kau lah tiba kata semayang, alu je berhenti deh. Sombong nama itu. Ibu nak tahu kata semayang tiba, tu lanjut je. Itu sombong nama itu Pak. Menolak kebenaran. Ada kalanya memang merasa yang menyampaikan kebenaran itu kedudukannya di bawah kita. Kadang-kadang anak suruh pergi ke masjid. Pergi masjid semayang lah. Apa dah masjid Pak? Dan jangan kecil nuang salah. Itu sombong tu Pak. Ya, orang rumah awak suruh melakukan sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukan itu, sombong nama itu Pak. Ngata? Jadi kesombongan itu Ibu bukan hanya merendahkan orang, menolak kebenaran. Nah, yang paling hebat tentu meremehkan orang. Ketika iblis ditanya, kenapa kau tak mau sujud? Saya lebih baik dari dia. Merasa diri lebih baik. Inilah Bapak Ibu yang disebut kesombongan. Jadi Bapak Ibu, sombong itu ibadah apa? Dosa tertua. Dan karena itulah ibadah pertama yang Allah suruhkan kepada kita itu adalah salat, sujud. Makanya perintah salat itu sujud. Kenapa salat ibadah pertama? Karena salat ini penangkal sifat sombong tadi. Orang kalau salatnya benar Bapak Ibu tidak akan dihinggapi sombong. Bagaimana dia sombong ketika dia bersujud? Itu maka setan itu paling takut melihat orang sujud. Iza sajada iza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada ya'tazala syaitan yabki. Bila anak Adam bersujud, dia membaca ayat sajadah, kata Nabi, lalu dia bersujud, maka setan lari tunggang langgang. Kenapa setan lari? Apa kata setan? Celakalah saya, anak Adam disuruh sujud, dia bersujud, maka dia masuk surga. Jadi sujud ini pantangan iblis.
Makanya iblis sangat takut lihat orang sujud tu, Pak. Kalau ada orang sujud, setan menangi tu. Karena orang sujud itu tidak mungkin sombong. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang salat rajin sujud tapi sombongnya tidak habis-habis, Bapak Ibu, itu salatnya yang masuk neraka. Fawailul lil musallin namanya. Orang yang salatnya celaka. Kenapa? Dia lalai dari salatnya. Bukan lalai dalam salatnya, lalai dari salatnya. Dia tidak paham itu sujud itu. Bagaimana mungkin orang yang sujud itu bisa sombong? Iblis sombong karena tidak mau sujud. Kalau kita sujud masih sombong, bagaimana mungkin itu? Itu makanya salat yang celaka tadi. Jadi dosa pertama itu sombong, maka ibadah pertama yang diperintahkan itu salat. Makanya salat ini jangan Bapak Ibu kira kita saja yang mengerjakannya sejak Isra Mi'raj. Tidak, sejak Nabi Adam salat sudah disuruhkan Allah. Apa dasarnya? Nanti Bapak baca surat ya Al-Mudaththir 40 sampai 43. Ya, di surah Al-Mudaththir 40-43 itu penduduk neraka nanti ditanya, "Masalakakum fi sakar?" Kenapa kalian masuk neraka? Apa jawabannya? "Lam naku minal musallin." Dulu kami tidak salat. Selama Bapak Ibu menjaga salatnya, maka kesombongan tidak akan hadir. Tuh, jadi induk dosa yang pertama itu sombong, dan obatnya adalah salat. Itu. Yang kedua, induk dosa itu namanya al-hasad. Hasad itu artinya dengki, merasa tidak senang atas kebaikan yang diperoleh orang, itu hasad. Hasad itu Ibu, kalau ada orang dapat kebaikan, nyo gambuang pipinya, Ibu. Hasad. Panjang muncungnya, Ibu. Itu hasad. Kan ada ibu-ibu tuh misalnya kawan, ya kan, bali oto baru, tuh lewat kawan kau. Panjang muncung ibu kalau suka ke kawan tuh. Itu hasad namanya itu. Karena itu kewajiban kita ini ibu ya dalam agama. Kewajiban sesama muslim itu ada namanya at-tahni'ah. Satu kewajiban kita tuh mengucapkan selamat kalau kawan kita dapat nikmat. Wajib hukumnya. Seperti halnya kawan kita dapat musibah, kita ucapkan ikut berduka. Maka kalau ada kawan kita dapat nikmat, promosi jabatan, datangi dia selamat. Jangan Bapak Ibu, inyo promosi jabatan itu iyo, kalau inyo kan tahu sewanya itu. Itu hasad. Bahasa tu iyo tu hasad. Si anu kini lah naik eselonnya, tu iyo, si an kan tahu sewanya. Itu kan tahu waktu tu hasad tu Ibu. Dan hasad itu Ibunya selevel Ibu. Hasad tu tidak bisa beda level. Tukang jual cindu hasad ke tukang jual cindu. Pasti. Tukang jual cindu tak bisa hasad ke tukang jual oto loh Ibu. Tak level. Ya, tukang parkir hasad ke tukang parkir. Enak. PNS hasad PNS. Sama tu Pak. Orang menggali ke PNS tak bisa hasad lagi. Hasadnya selevel. Makanya hasad kau Ibu dihinggapi awak yang seprofesi. Kita akan hasad ke orang yang sama dengan kita. Saya dosen, hasad saya ke dosen juga. Bakutnya saya capek merdeka, bakut sampainya merdeka, ambo buka alun jelek hasad itu. Itu induk dosa apa Ibu? Merasa tidak senang dengan kebaikan yang diterima oleh orang. Dan kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Kalau ada hasad dalam hatimu, semua amal kebaikanmu akan dihapus oleh Allah sebagaimana api melahap kayu yang kering. Jadi orang kalau ada hasad di hatinya Ibu, tidak senang orang berlebih dari dia, maka kata Allah, kata Nabi akan dihapus semua amalnya. Kenapa orang hasad dihapus amalnya Ibu? Karena orang yang hasad itu sejatinya dia tidak beriman dengan ketetapan Allah. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Az-Zukhruf ayat 32 ya. Apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Bagaimana kamu hasad terhadap orang padahal bagian dunia mereka Allah yang membaginya sendiri. Siapa dapat berapa bukan karena pandai dia mencari uang, tapi karena Allah yang membagikannya sebanyak itu. Ibu bapak kita bekerja ni Bapak Ibu bukan menentukan jumlah rezeki.
Kita bekerja ini perintah Allah mencari pahala. Rezeki kita sudah ada, tetap tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Makanya ada zikir yang kita baca dalam salat, selesai salat ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu kan? Wa la radda lima qadaita. Ya Allah, jika engkau mencatatkannya untuk saya, sedunia tidak akan bisa orang menghalanginya. Jika engkau tidak mencatatkannya, sedunia orang mengantarkannya tidak akan sampai kepada saya. Jadi Bapak Ibu jangan rusuh dengan rezeki kita, jangan sakit hati dengan punya orang. Kita hanya menerima yang punya kita. Coba Bapak Ibu, kerja sama, kantornya sama, jam kerja sama, masa kerja sama, sama kekayaannya? Enggak. Kenapa beda? Catatannya berbeda. Kita hanya menerima sesuai catatan, Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, lurus sajalah mengambil bagian kita. Bapak Ibu, nanti di akhirat yang ditanya Allah itu bukan berapa jumlah kau dapat, bagaimana cara kau dapat, bagaimana cara kau pakai. Hanya itu yang kita pertanggungjawabkan di akhirat. Karena jumlah dari Allah. Maka kalau ada orang yang hasad dengan orang lain, berarti dia tidak percaya dengan janji Allah bahwa Allah yang membagi-bagikan. Berarti dia tidak setuju dengan pembagian Allah. Maka dihapus semua amalnya. Tuh. Ini yang banyak dihinggapi hasad ini sebenarnya ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini yang paling berpotensi hasad. Karena ibu-ibu ini diciptakan Allah dengan 99 nafsu, 1 akal. Jadi keinginan ibu ini tidak berbanding dengan akalnya. Termasuk ibu tu acuk kalau berubah kawan, nyo tak lama. Kalau misalnya rumah orang merehab rumah, tu nyo lah damam panjang situ. Ada Bali Bodrek, di Pramek. Itu hasad. Tak nyaman saja lah tu, adu-adu aja masalah. Tu. Dan tu memang ya wajar ibu-ibu begitu. Karena ibu-ibu ini keinginannya terlalu banyak. Siapa yang punya sifat hasad ini? Itu Kabil. Jadi dosa hasad ini dilakukan di bumi pertama kali ini oleh anak Adam tertua Kabil, yang hasad kepada adiknya Habil. Kenapa Kabil hasad kepada Habil? Karena Habil dapat yang cantik, dia dapat yang kurang cantik. Dia tetap ingin dapat yang cantik. Itu akhirnya kemudian dia bunuh adiknya. Nah, karena dosa pertama ini hasad, maka ibadah pertama yang Allah perintahkan itu adalah berkorban. Makanya Kabil disuruh berkorban oleh Allah. Jadi korban ini Bapak Ibu obat hasad. Kalau ada orang tiap tahun berkorban tapi tetap juga tidak senang pada orang, itu korban yang ditolak. Karena sejatinya korban itu menghilangkan sifat hasad. Itu kenapa korban itu disebut korban. Korban itu dari kata karib, yang mengantarkan orang dekat dengan orang lain. Kan korban dari kata karib. Kenapa disebut korban? Dengan berkorban itu kita dekat dengan orang. Hasad hilang ketika berkorban. Nya membawa jauh ke hasad hati. Hati juga kalau tidak senang orang itu pasti jauh hatinya. Maka dikembalikan kedekatan dengan korban itu. Maka berkorban itu yang paling rancak di mana kita berdomisili. Di mana ibu tinggal, di situlah berkorban. Karena korban itu akan menghapus sifat hasad ibu kepada orang-orang dekat ibu. Itu hakikat korban itu ibu. Itu makanya korban itu disimbolkan menyembelih. Sebenarnya yang disembelih itu bukan sapi, tapi diri ibu sendiri. Keegoan ibu yang disembelih. Orang hasad itu orang ego. Dia ingin di atas terus. Kalau ada orang melebihi dia tidak senang. Kan ego namanya. Dan itu kenapa disembelih. Sembelih dirimu. Itu makanya orang kalau sifat hasadnya tidak hilang, walaupun berkorban, seperti sifat Kabil sifatnya. Apa kata Kabil kepada adiknya? La'aktulannaka, engkau saya bunuh. Engkau pasti saya bunuh. Itu tanda orang korbannya tidak berhasil mengubah dirinya. Tapi Habil, apa jawabannya?
lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Kalau engkau hendak membunuh saya lipat tangan saya. Kalau engkau bahagia karena membunuh saya silahkan engkau membunuh saya. Itu tanda orang yang korbannya benar, tidak ada lagi egonya. Tuh. Orang yang sudah korbannya benar, dia tidak melihat dirinya ada, yang dilihat orang lain ada. Dia tidak. Nah, jadi ibadah korban itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas menyembelih sapi, Pak, tapi membuang sifat ego, hasad yang ada di diri kita. Maka kalau orang sudah benar korbannya Bapak Ibu, dia akan memikirkan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dia akan senang orang lain lebih walaupun dirinya kekurangan. Itu orang yang sudah benar korbannya Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa ibadah pertama korban, karena dosa pertama adalah hasad. Nah, tuh hasad Bapak Ibu ya. Merasa tidak senang orang mendapat kebaikan. Yang ketiga, induk dosa tadi kata Nabi adalah al-hirsu, tamak, rakus. Nah, ini induk dosa nih Bapak Ibu, tamak, rakus. Apa itu tamak? Sifat tidak pernah merasa cukup, tidak pernah puas, pokoknya harus dapat yang alun dapat. Karena begini Pak Ibu, keinginan itu tidak ada batasnya. Kalau kebutuhan ada batasnya. Yang wajib kita penuhi kebutuhan. Keinginan kalau kita penuhi, dapat dia akan ingin lagi itu. Dan sifat rakus ini sifat asli manusia. Siapa yang ditimpa sifat rakus ini? Nabi Adam. Kapan sifat rakus Nabi Adam datang? Sejak di sorga. Kata Allah kepada Adam, Adam, tinggallah engkau di sorga ya, dan makanlah semua yang ada di sorga. Semua yang ada di sorga ambil, tapi yang satu ini jangan kau dekati. Wala taqrabah hazihi syajarah. Coba bayangkan Bapak Ibu, manusia ini semuanya dibolehkan Allah, hanya satu yang disuruh tahan, tetap saja dia tidak mampu. Itu aslinya kita nih Pak, rakus, dak amu pasai, dak amu puih. Cobalah Ibu, lasa banyak anta baju di rumah, pai ke pasar, mado ke baju dulu. Itu rakus nama dia Ibu. Lasa banyak anta tas di rumah, asa mado kawan mago tas yo online, ada tas baru, wali juga. Padahal tas di rumah itu tak terpakai kadang itu. Itu Ibu karena hidup dengan keinginan, tidak dengan kebutuhan. Itu yang rakus. Jadi rakus itu bukan mambi yang tidak punya orang, yang tidak punya awak. Itu je lah. Ibu melebihi kebutuhan ibu, itu ibu rakus dah itu. Tak mau pasai, tak mau puih apa yang lari tapi. Ada ibu-ibu kok harga tasnya sampai 200 juta pakai. Ada tak? Aduh tu ibu. Kamangai ibu jual tas 100 juta tu. Tas ibu kan tu tas ibu tu. Paling badak letaknya HP, badak, camin, badona. Boleh itu. Ya kan lipstick itu dah. Maka kok 200 juta bisa ada tas 100 ribu saja. Bisa. Maka 200 juta. Itu yang namanya rakus tadi. Sifat tak mau pasai. Dan itu sifat dasar kita. Tak mau pasai Pak. Ya, lah jadi apa? Lah jadi Pak Camat, ingin lo jadi Pak Wali, lah jadi Pak Wali, ingin lo jadi Pak Gubernur, Gubernur jadi Menteri. Begitulah manusia tu Pak. Tak mau puih. Nyata. Jadi sifat dasar manusia tu tamak tu lah. HP masih rancak HP ke baru, tukar yo, dek model tukar tu, padi tu. Tukar tambah panjang saya, tukar tambah panjang saya nah. Tu rakus nama tu itu. Padahal masih berfungsi, telepon masih bisa, WA masih bisa, semua fungsi-fungsinya sudah bisa. Tapi kurang canggih. Nah, itu yang rakus namanya itu Pak. Karena itu tamak dosa pertama dan Adam diusir dari surga karena tamak itu, maka ibadah pertama yang Allah perintahkan ke Adam itu adalah puasa.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena puasa itu artinya imsak, menahan. Ibu, puasa itu bukan menahan dari yang haram, Ibu. Dari makanan yang milik Ibu. Makanan di rumah Ibu, punya Ibu, Ibu tahan. Istri awak halal di rumah awak, di kamar awak ditahan. Dah istri orang maka istri awak. Tidak hebat puasa, Pak. Maka mustahil orang kalau imsaknya benar, puasanya benar, tetap juga tamat. Jadi orang yang korupsi itu aneh tuh, Pak. Nya puasa, tapi nya korupsi juga. Baca itu, kerakus semua itu. Makanya ibu-ibu, bapak kalau ada kegiatan-kegiatan kantor, kan ada kegiatan tuh kadang sampai hari kegiatan kok, tapi 3 hari terlaksananya. Ampra sampai hari tetap nerangani, tidak boleh tuh ibu, tuh rakus tuh. Ya, tamak ibu tuh mengambil yang bukan punya ibu, namun tuh. Yang bagian ibu saja kalau 3 hari 3 hari. Ya, yang 1 hari balikan bukan punya kita. Nah itu, nah. Maka mustahil orang kalau puasanya benar dia akan rakus. Nah, jadi ini 3 induk dosa Bapak Ibu. Dan ada 3 pula induk ibadah yang menangkal 3 induk dosa itu. Sombong ditangkal dengan salat. Hasad ditangkal dengan kurban. Dan tamak ditangkal dengan puasa. Bila ketiga ibadah Bapak Ibu ini benar, maka Bapak Ibu selamat dari induk dosa. Tapi bila tidak, maka induk dosa itu akan menghinggapi kita. Sombong akan menghinggapi kita, tamak akan menghinggapi kita, dan hasad akan menghinggapi kita. Nah, begitu Bapak Ibu ya, penjelasan dari hadis At-Tirmizi tadi tentang induk dosa. Kita masih ada waktu 1/4 jam. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu seperti biasa saya persilakan. Bebas ya, apapun yang mau Bapak Ibu pertanyakan sebatas ya yang bisa saya jawab. Silakan Bapak Ibu. Itu dalam konteks memberikan pengajaran dan penyadaran pada dia. Artinya kita yakin dengan begitu dia sadar. Itu boleh. Tapi membalas kesombongan dia dengan kesombongan tidak boleh. Sombong pula kita namanya. Tapi mengatasi pembicaraan dia agar dia berhenti dari sombong, boleh. Bukan maksudnya kita boleh sombong itu. Kita mengatasi dia supaya dia berhenti sombong dan kembali ya kepada fitrahnya makhluk yang tunduk. Kalau itu niat kita boleh, Pak. Tapi kalau kita sombong pula ke dia, ya sama aja kita dengan dia tuh. Apa bedanya? Dan tuh bisa. Dulu Fir'aun merendahkan ya Tuhan. Kata Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Dia tidak mengatakan man, tapi ma. Itu Fir'aun berkata begitu, dia merendahkan, dia sombong kepada Tuhan. Maka kata Musa, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan langit dan bumi dan antara keduanya, termasuk Tuhan engkau. Kan dia mengaku Tuhan tadi. Dia mengaku Tuhan di Mesir. Kata Musa, Tuhan itu Tuhan langit dan bumi. Engkau dibumikan, dia Tuhannya. Engkau juga itu Tuhan. Itu kesombongan maksudnya itu, Pak. Kita mengatasi pembicaraan orang supaya dia sadar dengan kesombongan dia. Bukan berarti kita boleh sombong. Tidak. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Tidak akan masuk surga. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kadang-kadang dosa sombong tidak sadar kita. Bapak Ibu mengelakson orang itu, ya, itu hati-hati itu. Kadang lampu merah baru bertukar ke hijau tuh, langsung sombong tuh Pak. Bahasanya, oi, dia nak capek mah minggir lalu tuh. Itu bahasa. Ndak bahasa kelakson tuh Pak. Kan bahasa kelakson tuh minggir yang sadonyo dan kadolu. Kalau antri sajalah. Ndak usah hidupkan kelakson tuh. Kok tagage sama tagage wak sado tuh Pak. Kelakson tuh Ibu itu merasa wak penting, orang tak penting. Maka itu yang lewat pakai poreder tu Pak. Ada bersepeda bersama-sama tu. Bakawal aja polisi emang siapa? Hah?
Kepentingan kawal-kawal polisi. Nyo bersepeda sama-sama nyo ambil jalan tu separuh ibu. Barombongan tu nyo ambil jalan separuh. Polisi berkawal mengko belakang tu. Sombong tu ibu. Itu ingin memperlihatkan aku ambuku orang hebat, orang kaya, orang santiang, kalian kau sampah saya sedonya tu wasuk itu. Apa kau bersepeda saya di jalan tu, sama hak jalan ku orang punya sedoma. Apa kalau bersepeda sama-sama saya jalur sampai cik-cik tu sepanjang tu. Tak mau tahu di jalan di sepeda tu lah. Kadang-kadang sombong tu tak sadar gitu pe. Sombong namanya tu. Mengambil hak orang banyak dan kita tak punya hak yang lebih, sombong namanya tu. Jalan itu milik kita semua. Semua orang punya hak yang sama di jalan tu. Kenapa kita harus diperlakukan khusus di tempat publik? Meminta diperlakukan khusus tu sombong namanya tu. Kecuali mungkin dia pejabat yang mungkin ini penting sekali, darurat dinas, kita bisa maklum itu Pak. Ada SOP yang mungkin tidak berlaku di jalan raya untuk dia, seperti ambulan, itu bisa kita maklum itu. Tapi kadang-kadang pejabat kau tidaklah penting-penting mana lah Pak. Tapi nyo ketujuh itu bangganya rasanya menyisian orang di jalan tu. Sombong tu Pak. Sebenarnya pejabat-pejabat kau tak perlu pakai provider loh Pak. Macet sama-sama situ. Atas sih cara macet. Kau rakyat suruh macet payah-payah, awak lama meminggirkan orang di tengah jalan tu. Sombong nama itu. Ya. Tanpa sadar kita sombong tu Pak. Karena sombong itu merendahkan orang. Itu yang sombong tadi. Dia menganggap orang ini tidak penting, yang penting dia. Itu orang sombong nama itu. Nah, itu banyak kini gejala Pak. Aduh, kini kan Pak macam-macam klub. Aduh, klubnya mau gay. Kulainya mau gay, kau lewat Pak, aku punya jalan Pak. Awak kau menumpang saya itu Pak. Mangsianya. Kecuali jalan apanya. Boleh awak menyiksi, tapi ini jalan milik publik. Mangga awak kok menguasai jalan? Itu. Itu tu yang sombong nama itu Pak. Menganggap orang ini tidak penting. Yang penting tu awak. Maka kan banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi gara-gara itu Pak. Gara-gara klub-klub kau mengambil jalan seenaknya. Ada yang namanya klub oto-oto kau Pak, apa namanya itu yang ada merek-merek tertentu tu Pak. Apa jalan sama-sama lambe tu Pak. Itu kan pameran kekayaan seperti Firaun tu. Karun tu. Karun kan namanya itu dulu. Karun kalau berjalan di jalan tu Pak, nyo pamerkan kekayaannya, buat satu kekayaannya tu Pak, otonya segala macamnya pamerkan tu Pak. Karun begitu tu. Kan sombong Karun tu Pak. Maka dibenamkan ke dasar bumi dia tu. Kan dia merasa tinggi Karun tu, dibenamkan ke dasar bumi dia. Begitu Pak kesombongan. Dan gejala ini sekarang ini banyak sekali tu Pak. Ya, saya jamaah saya tidak sasarankan tu. Bapak Ibu kalau ada kegiatan-kegiatan klub, jangan mengganggu hak publik. Bersepeda saya cik-cik lewat. Jauh orang bersepeda tolong lalu bawa. Tidak ada perlakuan khusus. Kecuali tadi seperti ambulan, seperti pejabat yang mungkin memang butuh kecepatan kepada dalam merapat urusan negara. Mungkin bisa kita maklumi. Tapi yang tak begitu, apa pentingnya kita? Itu. Begitu. Jadi kesombongan tu Pak Ibu, ya, gampang menghinggapi kita tu. Dan memang kesombongan tu biasanya 3 faktor yang paling tidak tu. Harta, kekuasaan, dan wajah. Jadi makanya orang kaya tu memang kalau mengeceknya dekat tinggi suaranya. Orang tinggi suara tu kan tinggi tu kan sombong. Kesombongan tu kan tinggi. Makanya di kampung Ambo ada petua Pak Ibu, ada 2 orang tak boleh dibantah. Cik orang kaya, 2 orang gila. Tak boleh dibantah tu Pak Ibu. Orang kaya dibantah je bayar nak ikut. Enak. Kalau mau tahu orang kaya dilapau tu angguk-angguk salah Ibu. Nyebayan ikut tu. Tapi kok dibantah tak cayo dah je nak nyebayan dah. Minimal itulah rugi Pak. Enak. Tapi biasanya orang kaya tak mau dibantah.
Maka yang acok berang-berang di jalan tu ibu orang botol rancak. Itulah ibu. Coba cari gaya orang yang pakai Pajero, yang pakai Alphard, yang pakai Auto kadang. Coba cari gayanya di jalan. Kenapa? Karena memang harta pangkal kesombongan, dan itu pernah terjadi pada Qarun dulu. Ya. Ada kalanya jabatan kekuasaan. Nah, makanya pejabat tak bisa dibantah. Tak bisa dibantah lah Pak. Ya, pejabat kan tak bisa dibantah lah Pak. Walaupun batu awak, ini nyurah lu Pak. Sombong tu Pak. Kan tadi menolak kebenaran. Banyak pejabat begitu, anak buahnya benar, tapi karena dia pemimpin, pejabat tak terima. Nyata. Nah, jabatan tu bang berpotensi sombong tu Pak. Enak. Nekatiku mungkin wajah. Makanya orang rancak beda jalannya orang tak rancak. Enak. Kalau orang rancak kok jelambek jalannya. Enak. Karena ingin dicari orang. Orang rancak kan gitu Pak. Kalau orang tak rancak kan kancang sejalannya Pak. Itu. Coba cari orang rancak-rancak tu tak belenggok-lenggok jalannya ya. Tanda orang rancak tu Pak. Kalau dia tak rancak Pak tu belenggok-lenggok akan jawab kerancak-rancaan. Enggak. Dia nak rancak lah tapi kerancak-rancaan. Nah, amati kerancaan nama tu Pak. Nah, rancak tu memang lambik jalannya. Itu, dia rancak. Makanya orang rancak, orang rancak tu pasti beda jalannya tu Pak. Makanya orang rancak kalau laba sobok sama orang rancak pasti otaknya kalau tak baju make up. Enak, tu otak orang rancak. Kalau orang tak rancak otaknya tak ada tu loh Pak. Ya gunanya otak tu tak pakai tu ni loh. Rancak warna baju banyak, warna make up ada gunanya, dah ubah untuk ada tu ya benar otak tu. Ya kan tema otak tu lah menentukan karakter orang Pak Ibu. Enak. Nah, rancak. Tapi ada juga ya, sombong tu juga ilmu Bapak Ibu. Itu yang paling hebat Pak. Orang kalau tak mau mendengar orang lain, itulah karena itu. Jom aku tak mau mendengar orang tu kan bahasa kasarnya. Tahu dan dikecil tu lalu mengecil tahu dan tu bahasa. Sombong tu, orang tak mau mendengar orang tu orang sombong tu. Enak. Karena dia merasa tak penting ucapan orang tu. Tu maka orang nyerang. Tak ada bobotnya lah kita. Enak. Yang paling hebat justru sombong dan ilmu kau Pak. Kalau haratu kan tak permanen. Kadang datang kadang pergi itu. Kalau kekuasaan jabatan tak lama juga, 3 periode paling lama. Itulah ada demo orang bagi itu. Ya kan? 2 periode kalau minta 3 demo orang itu. Itu. Kalau cantik apalagi? Cantik kan tak permanen. Paling sampai 5 kalau ibu-ibu cantiknya. Sampai 5 tu kalau acuk spa. Tapi kok ya badak baris ya nak. Mesti itu kan ada perawatan badak baris ya. Ya tak. Kalau ya badak baris ya nak mu dah tu. 40 lah habis macam. Ya tak. Kalau dia acuk spa perawatan doktor kulit lah ya. Sampai 50 lah. Ya tak. Makanya ibu-ibu kalau dah 50 kan dah jarang baca amin nak. Dulu ibu ketika umur 7 balik 8 balik 22 tu kan dia baca amin tu teman. Kama-kama ada camin. Anak dia auto tagak baca aminnya tu. Kalau 50 kata kalau malih ibu baca amin tu. Ni kena calik lain. Ada guna calik awak pula takut calik awak. Ya gila tangga keripui. Ni calik lain. Dulu kan mengagumi diri sendiri. Kalau masuk-masuk ABG kan kagum dengan diri awak. Ya enggak? Maka tagak di kacau tu berputar-putar mereka. Kalau kini ada tadi di kacau tolak paisa kan song. Tu makanya ibu-ibu dunia tu begitu disebut dunia tu paling rendah hati. Ibu makin lama di dunia ni bukan makin hebat, makin buruk. Percayalah kamu. Ibu makin lama di dunia aku makin buruk. Dah makin rancak ibu di dunia aku lama-lama. Kamu dah mencari orang umur 80, 90 makin cantiknya ibu dah. Makin takut orang caliknya. Ibu sama antara ini takut mencari ibu mereka. Ibu rancaknya kok 25-nya, 30-nya. Tu yo ke 7 orang mencari. Kalau lewat ibu dah panjang motor orang tu. Pilih 90 ibu, lalu ibu orang lari kalau tu. Kalau cari ibu orang, coba cari nenek-nenek umur 90 tu ibu. Jadi bantunya. Dah takut ibu jadi ayah.
Itu. Kan tak permanen rancak tu. Permanen tu. Sombong rancak kau sampai mau sampai puluhnya tu. Kau yo ke sombongnya je rancak. Sampai mau sampai puluhnya tu. Ada. Kalau ada tetangga gigi ibu tu umur 55 tu, ibu namanya takut galak tu mah. Enak. Dulu dia wadah senyum je kurang. Jadi tak permanen cantik tu, kalau sombong je cantik. Nah, ilmu bisa permanen sampai mati. Maka sombong je ilmu ku lebih hebat sebenarnya Pak. Permanen sombongnya sampai mati. Karena ilmu ku menyangkut jawab sampai mati. Ilmu saya sampai mati dengan saya, maka bisa saya sombong dengan ilmu saya lebih sampai mati. Nah, makanya kesombong je ilmu ku lebih hebat. Nah, tapi apapun posisi kita, kita bisa sombong dengan apa yang kita punya. Tapi kata Nabi, ya, itu induk dosa yang harus kita obati. Obatnya sujud. Perbanyak sujud. Yang banyak sujud tidak akan sombong. Itu perintahnya kenapa salat itu sujud. Karena sujud itu pantangan iblis dulu. Yang dosanya adalah sombong atau al-kibr. Gitu. Makanya ibu-ibu sebagai pimpinan pejabat, kalau anak buah benar, tidak ada alasan kita menolaknya ibu-ibu, bapak. Terima. Kalau kita salah, ya kita akui salah. Apa salahnya mengakui salah itu? Kadang wala jali salah, apa ibu? Lalu mencari pembenaran itu yang sombong tadi itu. Gitu, Pak. Jadi sombong kepada orang yang sombong itu maksudnya dalam rangka menyadarkan dia, bukan dalam rangka kita sombong pula kepada dia. Tidak begitu. Nah, begitulah Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.